Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video ini diambil untuk melengkapi tugas review jurnal pengolahan citra Fakultas Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Mangil. Di sini review jurnal dibuat oleh M. Taufikur Rahman dengan NIM 040, lalu saya Muhammad Musli 042, lalu Giovanni Alfarizi 056. Review jurnal adalah kegiatan menganalisis dan menuliskan suatu ulasan untuk mengetahui isi, kualitas, kekurangan hingga kelebihan suatu jurnal. Metode mereview jurnal. Yang pertama ada research problem, research metode low level, research metode mid level, research high level, dan research objektif. Jurnal yang pertama yang direview yaitu berjudul Penentuan Kematangan Buah Salak Pondo di Pohon Berbasis Pengolahan Citra Digital dengan nama jurnal International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS). Dan volume dan halaman yaitu volume 11 dan 12 halaman. Tahun 2017, penulis Pawit Rianto, reviewer M. Taufikur Rahman pada tanggal 07 Juli 2017. Research problem mencari permasalahan dari paper. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu petani dalam menentukan waktu panen yang tepat dan meningkatkan kualitas serta harga jual buah salak pondo. Itu isi dari research problem. Lalu research metode low level mencari metode low level processing yang berisi metode low level dalam pengolahan citra digital adalah metode yang fokus pada pengolahan piksel-piksel citra secara langsung. Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengolahan citra digital yang termasuk dalam metode low level digunakan, seperti segmentasi citra dan klasifikasi. Citra menggunakan algoritma K-nearest-neighbor (KNN). Teknik-teknik ini digunakan untuk membangun sistem berbasis pengolahan citra digital yang dapat menentukan tingkat kematangan buah salak pondo di pohon. Selanjutnya yaitu research metode mid level mencari metode mid level atau segmentasi. Yang pertama, metode ekstraksi fitur adalah salah satu teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengekstrak informasi penting dari citra seperti warna, tekstur, dan bentuk objek. Pada penelitian ini, metode ekstraksi fitur digunakan untuk mengekstrak nilai-nilai fitur dari citra buah salak pondo yang akan digunakan dalam proses segmentasi citra. Beberapa fitur warna yang diambil dari nilai karakteristik sekelompok nilai komponen warna model RGB atau nilai komponen warna model HCV. Suatu citra seperti nilai min dalam komponen merah, hijau, biru, corak (hue), saturnasi, nilai (value), dan abu-abu. Pada penelitian ini, fitur yang digunakan pada proses segmentasi adalah min-R, min-G, dan min-B, dan min-Gray. Nilai-nilai fitur tersebut diambil dari citra hasil cropping yang berisi piksel-piksel buah salak pondo. Selanjutnya yaitu research high level, mencari metode high level, hasil akhir seperti menghasilkan apa. Yang berisi salah satu subproses yang digunakan adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi digunakan untuk mengklasifikasikan buah salak pondo ke dalam 3 kategori kematangan, yaitu matang, sedang, dan mentah. Dalam penelitian ini terdapat 2 metode klasifikasi yang digunakan, yaitu algoritma K-nearest-neighbor. Saya kira ada persamaan ya dalam isi research high level.
Langsung saja kita ke research objektif, yaitu mencari kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik dengan menggunakan metode Canires, Neckboard, dan algoritma klasifikasi backpropagation. Namun, hasil klasifikasi yang diperoleh masih terbatas pada kondisi pengambilan citra yang sama dengan kondisi pengambilan citra pada saat proses training. Hasil klasifikasi yang diperoleh juga masih terbatas pada kondisi pengambilan citra yang sama dengan kondisi pengambilan citra pada saat proses training. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi sistem dalam mengklasifikasikan buah salak pondok pada kondisi pengambilan citra yang berbeda. Sebagai saran untuk pengembangan selanjutnya, dapat dilakukan penambahan fitur-fitur ekstraksi citra yang lebih kompleks, seperti bentuk dan tekstur, serta penggunaan metode klasifikasi yang lebih canggih. Selain itu, dapat dilakukan pengambilan citra dengan kondisi yang lebih bervariasi untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam klasifikasi buah salak pondok pada kondisi pengambilan citra yang berbeda. Untuk jurnal kedua akan disampaikan oleh Mas Giovanni Alvarizi. Monggo. Jurnal kedua dengan judul Identifikasi Kualitas Beras dengan Citra Digital. Judul jurnal Scientific Journal of Informatics. Volume dan halaman Vol 2 nomor 1 halaman 62 sampai 72. Tahun 2015. Penulis Arisa Aprilia N. Ristu Sabtono. Reviewer dari Muhammad Musli. Tanggal 2 November 2023. Research problem, mencari permasalahan dari paper. Tujuan penelitian pada jurnal ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kualitas pada butir beras. Research metode low level, mencari metode low level pre-processing. Data citra beras diambil sebanyak 30 data secara tekstual, data lainnya dengan cara tangkapan kamera melalui smartphone, lalu pengubahan ukuran gambar serta dilakukan pelabelan pada citra data training. Setelah itu melakukan tahap konversi warna RGB red, green, blue ke HSV, hue, saturation value, dan konversi RGB ke grayscale. Kemudian mencari metode mid-level dengan segmentasi. Data bentuk tekstual akan diproses dengan training menggunakan software machine learning WK untuk membuat pohon keputusan. Citra butir beras banyak 30 berupa RGB dikonversi ke grayscale untuk proses segmentasi citra biner. Citra biner akan diberi label pada objek. Kemudian citra asli dianalisis menggunakan HSV untuk mencari nilai putih dan bersih beras sesuai batas persentase pada jurnal ini. Selanjutnya, hasil kualitas nilai putih dan bersih secara klasifikasi. Kemudian research high level, mencari metode high level. Hasil akhir seperti menghasilkan apa? Yaitu hasil data citra sebanyak 30. Di bawah ini salah satu hasil contoh data yang diklasifikasi, yaitu nilai putih sebesar 100%, kemudian nilai bersih sebesar 86%, kemudian nilai utuh sebesar 100%. Uji data secara keseluruhan sebanyak 29 data terklasifikasi sesuai data training. Kelebihan penelitian pada jurnal ini merubah citra ke bentuk citra biner. Perubahan ini untuk memudahkan mengelola data.
Data yang dikumpulkan memudahkan proses decision tree. Kekurangan penelitian pada jurnal ini tidak 100% akurat. Kemudian research objektif, mencari kesimpulan dan saran. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi kualitas beras dengan metode klasifikasi decision tree ID3 dengan hasil akurasi sebesar 96,67%, di mana hanya 1 dari 30 data. Kemudian lanjut di jurnal ketiga dengan judul pengolahan citra digital untuk identifikasi umur pohon. Referensi jurnal dari Telematika, volume dan halaman yaitu 16 dan 8, kemudian tahun 2016 di halaman 97 sampai 104. Penulis Nadir Zaid Munantri, kemudian Heri Sofyan dan Mangaras Yanu Florestianto. Reviewer saya sendiri yaitu Giovanni Alfarizi dengan NIM 056 tanggal 2 November 2023. Research problem, mencari permasalahan dari paper, yaitu bagaimana membuat sistem perhitungan growth ring yang mampu menghitung dengan perhitungan komputer. Kemudian research method low level, mencari metode low level pre-processing. Jurnal ini menggunakan metode edge detection untuk mendeteksi growth ring pada kayu melalui tahapan proses grayscale dan proses edge detection shovel. Kemudian research method mid level, mencari metode mid level dengan segmentasi. Pada jurnal ini menggunakan proses segmentasi. Hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah akuisisi citra, yaitu proses pengambilan file citra digital dari drive komputer yang akan disegmentasi. Kemudian research high level, mencari metode high level, yaitu hasil akhir seperti menghasilkan apa. Jurnal ini menggunakan high level method, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui umur pohon dengan growth ring. Kemudian research objektif, mencari kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan berikut. Satu, aplikasi pengelolaan citra ini memiliki pengaturan proses yang sederhana sehingga user dapat dengan mudah mempelajari teknik dari pengolahan citra. Yang kedua, kekurangan dari program adalah tidak dapat melakukan pengeditan gambar. Kemudian yang ketiga, metode shovel adalah satu dari beberapa metode edge detection untuk mendeteksi tepi dari sebuah image. Kemudian keempat, diperlukan waktu yang diperlukan pada proses pengolahan citra berbeda. Semakin besar ukuran matriks dan ukuran file, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Kemudian yang kelima, implementasi dari aplikasi ini sudah bekerja dengan baik sesuai dengan perancangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.